Maka jika kalian menonton video ini dan membuka high interest deposit di tahun pertama kalian di Australia, maka di tahun keempat kalian akan mendapatkan total pendapatan sebesar. Hai guys, welcome back to my channel. Di video sebelumnya saya ada berbagi pengalaman saya berinvestasi di Australia dan juga bercerita tentang beberapa jenis pendapatan saya di luar gaji saya sendiri. Nah, salah satunya adalah high interest deposit. Di video kali ini, saya ingin membahas lebih detail dan berbagi pengalaman saya tentang pendapatan saya yang satu ini. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan video saya ini, dan mohon di-subscribe sehingga saya lebih semangat untuk bikin video lagi. Thank you guys. Banyak teman-teman saya yang bekerja di Australia dan masih menabung hanya di The Commonwealth Bank, atau biasa disebut CommBank. Jadi Commonwealth Bank ini adalah bank terbesar di Australia. Bank ini memiliki sistem dan aplikasi yang paling canggih dan memang sangat cocok untuk transaksi ya. Namun kalau untuk menabung itu kurang cocok karena bunganya sangat-sangat rendah atau hampir flat atau tidak memberikan bunga sama sekali. Jadi kalau untuk menabung lebih bagus menggunakan high interest deposit yang biasanya disediakan oleh bank-bank lebih kecil ataupun digital banks. Digital banks adalah bank-bank yang tidak mempunyai kantor cabang dan semua kegiatan perbankannya dilakukan secara digital atau online. Dari pembukaan account bank, transaksi, sampai penutupan account bank itu sendiri. Sehingga mereka bisa menghemat pengeluaran ya, dan memberikan bunga ke kita lebih tinggi. Karena at the end of the day, pengeluaran bank itu ya sebenarnya kita yang bayar sebagai customer. Dan tentu saja teman-teman tidak usah khawatir karena bank-bank di Australia itu dijamin oleh pemerintah Australia sebesar $250.000 atau 2,5 miliar rupiah. Jadi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap bank tersebut, maka pemerintah Australia akan mengganti semua tabungan kita sebesar maksimal $250.000 atau 2,5 miliar rupiah. Jika kalian tiba di Australia dan langsung membuka high interest deposit di tahun pertama kalian di Australia dan mulai menabung sekitar $2.000 per bulannya, maka di tahun keempat kalian akan mendapatkan bunga sebesar $2.582 atau sekitar 26 juta rupiah. Namun jika kalian mengetahui high interest deposit ini di tahun ketiga kalian dan baru mulai memindahkan semua tabungan kalian ke high interest deposit ini, maka di tahun keempat kalian juga kalian hanya mendapatkan bunga sebesar $1.282 atau sekitar 13 juta rupiah. Jadi bedanya sangat jauh guys. Dan itu hitungan menggunakan 1,35% ya. Dimana di menit-menit selanjutnya saya akan nge-share beberapa bank yang bahkan memberikan bunga sebesar 2%. Dan bank-bank ini juga dijamin oleh pemerintah Australia. Maka jika kalian menonton video ini dan membuka high interest deposit di tahun pertama kalian di Australia, maka di tahun keempat kalian akan mendapatkan total pendapatan sebesar lebih dari 3.000 AUD atau lebih dari 30 juta rupiah. Dan ini kalian dapatkan hanya dengan membuka account bank, tanpa bekerja, tanpa harus menghabiskan banyak waktu. So why not? Tentu saja teman-teman akan bertanya, bunga di Australia rendah kalau dibandingkan dengan bunga deposito di Indonesia. Kenapa harus investasi di Australia? Nah, walaupun bunga deposito di Indonesia lebih tinggi, namun nilai rupiah lebih tidak stabil ya dibandingkan dengan AUD. Contohnya, beberapa tahun belakangan ini, nilai USD ke rupiah itu dari 9 ribuan berubah menjadi 14 ribuan. Nilai rupiah anjlok 50% terhadap USD. Jadi, pribadi saya sendiri, bukan berarti investasi di Indonesia itu tidak bagus ya. Namun, ada baiknya juga kita diversifikasi investasi kita. Jadi bisa menabung di Indonesia, namun juga menabung di Australia, atau lebih bagus lagi jika bisa menabung di Amerika. Karena USD itu mata uang yang paling diminati di dunia, sehingga harganya juga lebih stabil. Bank pertama yang akan saya rekomendasikan di video ini adalah Westpac. Westpac adalah salah satu dari 4 bank terbesar di Australia. Jadi 4 bank terbesar di Australia itu adalah Commonwealth Bank, ANZ, NAB, dan Westpac. Westpac memiliki satu program saving account yang bernama Westpac Life yang ditujukan untuk anak-anak muda ya,
Jadi jika kalian berumur 18 sampai 29 tahun, saya tidak termasuk, maka kalian eligible untuk program saving accounts ini. Saving accounts ini memberikan bunga sebesar 2% per tahunnya, tentu saja dengan beberapa syarat, yaitu umur 18 sampai 29 tahun. Dalam sebulan kalian harus melakukan 5 transaksi dengan account Westpac kalian, transaksi apapun dengan nominal apapun. Dan setiap bulannya ending balance kalian harus tumbuh. Namun syarat ketiga ini nggak harus ya, karena hanya impact 0,1% dari bunga kalian. Jadi kalau ending balance kalian tidak tumbuh, maka kalian akan mendapatkan bunga sebesar 1,9%. Namun jika ending balance kalian tumbuh dari bulan sebelumnya, maka kalian mendapatkan ekstra 0,1% menjadi 2% per tahunnya. Nah, saving account ini memiliki satu kekurangan, yaitu bunga tersebut hanya bisa diberikan maksimum $30.000 atau 300 juta. Jadi untuk tabungan kalian di atas $30.000, maka yang kena 2% itu cuma 30.000-nya. Namun untuk teman-teman yang baru sampai di Australia, menurut saya tabungan ini sangat cocok sekali untuk kalian. Karena Westpac itu sistem aplikasinya juga sangat bagus, jadi cocok juga untuk dijadikan sebagai transaction account. Dan saving account-nya juga lumayan banget. So that's our first choice. Cara apply-nya juga gampang sekali. Jadi kebanyakan bank-bank di Australia itu kalian bisa membuka account secara online. Tentu saja ada yang minta syarat seperti ID ataupun alamat di Australia ya. Namun tergantung bank juga sih. Saya akan membagikan link untuk membuka account Westpac ini di video description saya ya. Bank kedua yang saya rekomendasikan adalah Bank of Queensland. Nah, ini bank yang saya sekarang gunakan ya. Karena untuk membuka account saving di bank ini tidak ada batasan umur. Nah, Bank of Queensland memiliki Future Saver Account ataupun program saving account yang memberikan bunga sebesar 2%. Tentu saja dengan syarat-syaratnya juga ya. Syarat pertama yaitu setiap bulannya harus ada deposit sebesar $1.000 atau 10 juta rupiah. Dan syarat kedua sama seperti Westpac, harus melakukan 5 kali transaksi apapun dengan nominal apapun. Dalam program saving account ini, batas yang diberikan bunga 2% ini sebesar $50.000 atau 500 juta rupiah. Sedikit lebih besar daripada Westpac. Jadi kalau untuk teman-teman yang memiliki tabungan di atas 30.000 setelah buka Westpac, saya juga sarankan buka account di Bank of Queensland ini dan mulai menabung tabungan kalian yang over 30.000 itu ke Bank of Queensland. Cara buka accountnya juga gampang, bisa online. Yang pastinya linknya akan saya share di video description saya juga. Bank ketiga yang saya rekomendasikan adalah ING. Jadi ING ini adalah digital banks ya. Untuk teman-teman yang mungkin sudah memiliki tabungan lebih dari 50.000 ataupun 80.000 dan mau menabung di bank lainnya dengan bunga yang juga lebih tinggi, ING memberikan bunga sebesar 1,35% tanpa ada batas umur. Tentu saja dengan syarat-syarat juga ya. Syarat pertama adalah harus melakukan 5 transaksi dalam sebulan, sama. Transaksi apapun dengan nominal apapun. Syarat kedua harus ada deposit $1.000 per bulannya, ataupun 10 juta rupiah. Dan syarat ketiga, ending balance di bulan ini harus lebih besar daripada ending balance di bulan sebelumnya. Nah, kelebihannya dari ING ini, bunga 1,35% ini diberikan ke tabungan Anda dengan maksimum $100.000 ataupun 1 miliar rupiah. Jadi sangat cocok untuk teman-teman yang sudah memiliki tabungan lebih dari $50.000 ataupun $80.000 jika kalian masih di bawah umur 29 dan mencari saving account lain dengan bunga yang juga lumayan. Dan karena ING ini digital bank, semua transaksi perbankan, kegiatan perbankannya itu semua dilakukan secara digital, termasuk buka account, tutup account. Jadi sangat cocok juga untuk teman-teman yang berada di overseas. Jadi itulah 3 bank yang menurut saya memberikan bunga paling tinggi di Australia. Please komen dan kasih masukan kalian jika kalian mengetahui bank-bank lain yang juga memberikan bunga yang tinggi atau bahkan lebih tinggi dari yang saya sebutkan. Mungkin bisa share ke teman-teman lainnya sehingga bisa berguna untuk teman-teman kita yang baru sampai di Australia dan baru mulai mau menabung di Australia. Terima kasih banyak sudah menonton video saya sampai di sini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Dan saya tidak mendapatkan endorse ataupun bayaran untuk merekomendasikan bank-bank ini ya. Ini benar-benar pengalaman pribadi saya dan pure rekomendasi saya ke teman-teman sekalian. Salam sukses dan see you on the next video.